Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Satrio Wibowo dengan NIM 2505236223332 dari offering B3 program studi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan membahas tentang materi Motion in One Dimension dengan subjek Free Falling Object. Apa sih free falling object tersebut? Free falling object atau gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa adanya gaya lain seperti gesekan udara. Pada gerak ini, benda bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan konstan yang disebut percepatan gravitasi. Adapun besaran-besaran yang digunakan, yang pertama yaitu untuk posisi atau ketinggian disimbolkan Y atau H untuk menyatakan letak benda tersebut dengan satuan yaitu meter. Yang kedua adalah kecepatan yang disimbolkan V. Untuk perubahan posisi terhadap waktu. Untuk satuannya sendiri adalah meter per second. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan awal atau V0, adalah untuk kecepatan saat mulai jatuh atau kecepatan awal, biasanya 0. Yang keempat yaitu percepatan gravitasi atau G. Untuk percepatan gaya gravitasi, G sama dengan 9,8 meter per S kuadrat atau 10 meter per S kuadrat. Nah, yang kelima sendiri yaitu waktu disimbolkan sebagai T, adalah untuk lama benda jatuh, satuannya sekon. Nah, perpindahan. Yang terakhir ada perpindahan atau delta Y atau H, untuk jarak yang ditempuh benda, satuannya sendiri yaitu meter. Kita masuk ke rumus. Yang pertama adalah rumus kecepatan, yaitu V sama dengan V0 dikurangi GT, di mana V0 adalah kecepatan awal dikurangi gravitasi dikalikan dengan waktu. Yang kedua adalah posisi, yaitu Y sama dengan YO plus VO dikali T dikurangi setengah kali GT kuadrat, di mana YO adalah posisi awal, VO adalah kecepatan awalnya, T waktu, dan setengah kali gravitasi dikali waktu kuadrat. Yang ketiga yaitu kecepatan jika tanpa waktu ya. Ini yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G dalam kurung G per YO. Nah, jika benda dijatuhkan, maka menentukan tingginya yaitu setengah kali GT kuadrat, dan jika menentukan kecepatannya tinggal gravitasi dikalikan waktunya. Oke, masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dari puncak sebuah gedung dengan kecepatan awal 20 meter per second. Batu dilepaskan dari ketinggian 50 meter per second di atas permukaan tanah. Pada saat bergerak turun, batu tepat melewati tepi atap gedung. Jika T sama dengan 0, diambil saat batu meninggalkan tangan pelempar pada posisi A. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Oke, kita langsung ke tahap penyelesaiannya. Ya, di sini kita menggunakan persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan V0 min G kali T. Nah, kita langsung substitusikan nilainya saja. Ya, diketahui V sama dengan 0 kan tadi. Terus V0 kecepatan awalnya adalah 20 dikurangi gaya gravitasi 9,8 dikali T. T ini yang kita cari, yaitu waktunya. 9,8 T kita pindah ruaskan menjadi plus 9,8 T sama dengan 20. T sama dengan 20 min 9,8. Kemudian kita mendapatkan hasil dari T sendiri yaitu 2,04 detik.
Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 15 meter per second. Kita abaikan hambatan udara dan gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, dan B. Tinggi maksimum yang dicapai bola. Langsung saja ke penyelesaian. Eh, Kita menggunakan rumus V sama dengan V0 dikurangi G kali T. Pada titik tertinggi V sama dengan 0, 0 sama dengan, kita langsung substitusikan aja ya. 0 sama dengan 15 min 10 T, di mana T kita cari yaitu menghasilkan T sama dengan 1,5 detik. Itu untuk jawaban A. Nah, kita yang ke B sekarang, yaitu tinggi maksimum. Kita menggunakan rumus H sama dengan V0 kali T min setengah G T kuadrat, di mana H sama dengan 15 dikali T-nya tadi kita masukin yang kita dapatkan di atas yaitu 1,5 dikurangi setengah kali gravitasinya kita pakai 10 dikali 1,5 kuadrat, menghasilkan H sama dengan 22,5 min 11,25. Jadi hanya kita dapatkan 11,25. Jadi tinggi maksimumnya adalah 11,25 meter. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sebuah benda dijatuhkan dari atas sebuah gedung setinggi 80 meter tanpa kecepatan awal. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per s kuadrat. Tentukan A. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. B. Kecepatan benda saat menyentuh tanah. Kita ke penyelesaian. Kita menggunakan rumus H sama dengan setengah kali GT kuadrat, yaitu dimana hanya kita substitusikan jadi 80 kan tadi tinggiannya, terus kali sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. 80 sama dengan 5T kuadrat. T sama dengan 5 sama dengan 80 dibagi 5 yaitu 16. Nah, T sama dengan 4 dikarenakan 16-nya itu pangkat 2-nya itu pindah ruas menjadi akar. Menjadikan akar 16 yaitu 4. Oke. Terus kita mencari kecepatan saat menyentuh tanah. Kita menggunakan rumus V sama dengan G kali T sama dengan V sama dengan 10 kali 4. V sama dengan 40 meter per second. Jadi kita mendapatkan waktu hasil akhir waktu yaitu 4 detik dan kecepatan sebesar 40 meter per second. Oke, ini selanjutnya adalah sedikit demonstrasi ya penerapan teori pada struktur sipil. Dalam pekerjaan konstruksi bangunan bertingkat, sering terjadi benda jatuh dari ketinggian seperti baut, alat kerja, atau material bangunan. Peristiwa ini dapat dianalisis menggunakan konsep gerak jatuh bebas, yaitu gerak benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sebagai contoh, misal sebuah benda jatuh dari lantai atas gedung dengan ketinggian sekitar 45 meter, maka benda tersebut dijatuhkan tanpa kecepatan awal, sehingga dapat dihitung waktu jatuhnya menggunakan persamaan gerak satu dimensi dengan menggunakan rumus H setengah G T kuadrat dan percepatan gravitasi sebesar 10. Maka waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah dapat dihitung sekitar 3 detik. Perhitungan seperti ini sangat penting dalam teknik sipil, terutama dalam perencanaan keselamatan kerja pada proyek konstruksi. Dengan mengetahui waktu jatuh dan kecepatan benda, dapat ditentukan jarak aman bagi pekerja serta perlindungan yang harus digunakan. Selain itu, konsep free falling object juga digunakan dalam perancangan gedung tinggi, analisis jatuhnya material, serta perhitungan keamanan pada jembatan dan struktur lainnya.
Kesimpulannya sendiri yaitu motion in one dimension adalah gerak benda pada satu garis lurus yang dianalisis menggunakan posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Salah satu contohnya adalah free falling object, yaitu gerak benda jatuh bebas yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dengan percepatan konstan. Rumus gerak jatuh bebas digunakan untuk menghitung jarak, waktu, dan kecepatan benda saat bergerak vertikal. Dalam teknik sipil, konsep ini digunakan untuk perhitungan benda jatuh dari ketinggian, keselamatan kerja pada proyek konstruksi, dan analisis struktur bangunan. Dengan demikian, teori gerak satu dimensi sangat penting untuk membantu perencanaan dalam bidang teknik sipil. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang motion in one dimension, terutama spesifik di free falling object dari saya sebagai tugas proyek mata kuliah fisika dasar 1. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.